Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan juga pemirsa yang ada di rumah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabul segala doa-doa kita, Allah sampaikan segala hajat kita, Allah keluarkan kita dari segala macam kesulitan hidup ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda dalam acara nikmatnya sedekah. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang mafatihul barakah atau kunci-kunci keberkahan. Bahwa segala sesuatu memiliki sebuah kunci dan keberkahan pun memiliki sebuah kunci. Bagaimana dan apa kunci keberkahan itu, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Subgi dan Ustaz Hakim. Tapi sebelum kedua guru kita menyampaikan kajiannya pagi ini kepada kita semua, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian di pagi ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah Pemalang. Mudah-mudahan kajian pagi ini nanti pulang membawa manfaat buat kita semua. Dan insya Allah adik-adik kita ini yang sudah ujian atau yang mau nanti menempuh ujian, semoga menjadi anak yang saleh dan salehah. Allah kasih nilai yang bagus, kepandaian, cerdas, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan agama di kemudian nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung dengarkan saja kajian kita pagi ini tentang kunci-kunci keberkahan disampaikan oleh Ustaz Subki. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada dan semua hadirin yang ada di Masjid An-Nida. Baik, tadi sudah diantarkan tentang Mafatihul Barakah oleh Ustadz Albar. Selanjutnya mungkin di awal ini saya ingin mengajak kita untuk menyegarkan kembali tentang ingatan kita tentang Al-Barakah. Kita sering nyebut atau mengucapkan kata Al-Barakah. Atau ada yang dalam bahasa kita berkah. Ya. Tapi ada banyak orang bisa ngucapin tapi gak paham apa itu Al-Barakah. Ada yang saya tanya, apa makna barokah? Dia bilang nama warteg. Ada yang seperti itu, karena pinggir jalan ada warteg al-barokah gitu. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin secara ringkas, al-barokah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah kebaikannya. Jadi kalau misalnya kita punya gaji, misalnya kalau hadirin di sini nih saya ukur-ukur nih paling gajinya sekitar 60 juta sebulan nih ya kan. Ada yang aminnya serius banget. Berarti dia gajinya baru 59 tuh. Jadi di sini barokah itu misalnya gaji sama. Tapi alhamdulillah kita bisa sedekah. Kita bisa punya sesuatu yang bernilai lebih dari kawan kita. Kalau dia misalnya ngeluh terus ini kurang, ini kurang, ini kurang. Dia gak pernah ngeluh sama orang lain. Dia kalau curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga guru saya, Dr. Ahzami Samiun Jazuli bilang al-barakatu minal birkah katanya. Jadi berkah itu sama dengan birkah. Birkah itu sumur. Jadi kalau kita punya harta ngumpul. Gak dapat habis, dapat habis. Udah gitu gak dapat habis juga lagi. Dapat aja habis, apalagi gak dapat kan bingung gitu. Jadi harta berkah ngumpul, manfaat.
punya added value. Ya, punya nilai tambah. Itulah keberkahan yang mudah-mudahan pada hari ini kita akan lihat kunci-kuncinya. Mudah-mudahan manfaat juga buat saya sendiri dan mungkin pemirsa dimanapun Anda berada. Apalagi buat negeri ini. Ya, yang sekarang ini jujur deh kalau kita baca surat Al-A'raf ayat 133. Lagi ada semua nih hampir. Mungkin tinggal yang terakhir aja tuh. Kalau kita lihat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal kummal wad dafadi' wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Di sini kalau kita lihat coba ulet bulu udah hilang belum? Belalang di Nusa Tenggara saya nonton, ya. Dan banyak wabah, kutu, penyakit, yang lain sebagainya. Itu disebabkan fastakbaru. Karena banyak di antara kita menyombongkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu qauman mujrimin. Dan banyak orang-orang yang melakukan kesalahan dan kealpaan. Ya oleh karena itu dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa lihat nih. Karena yang pertama ternyata kunci keberkahan, kunci kebaikan hidup itu adalah taqwallah. Atau boleh dibilang al-iman wa taqwa. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam surat Al-A'raf. Ya, ayat yang ke-96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Ini ragu-ragu nih antara mau lanjut apa enggak? Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti Ustaz Sukufi akan menjelaskan terjemahannya kepada kita setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi. Dan tadi sebelum kita tutup dengan komersial break, Ustaz Subki membacakan salah satu ayat yang bahwasanya keberkahan akan Allah turunkan bagi satu negara ketika mereka penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana keimanan dan ketakwaan dimaksud oleh ayat itu? Insyaallah Sasuki melanjutkan kembali kajiannya. Baik, terima kasih masih bersama kita nih dalam nikmatnya sedekah. Tadi saya sudah bacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau sekarang mungkin keadaannya berkah turun dari langit, kadang-kadang gak diharapkan karena kekhawatiran. Kalau hujan turun, apalagi banyakan dikit banjir. Kemudian bukan berkah dari bumi yang kemudian keluar, bahkan kalau ada hujan yang lebat itu akan kemudian menghanyutkan hasil atau mungkin sawah atau mungkin tanaman-tanaman yang siap panen kemudian terbawa oleh arus. Ada apa ini? Nah, di sini kita sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang pernah ya selalu mentajdid syahadatnya. Kalau ini kan sekarang lagi tren-tren aliran-aliran menyimpang gitu kan, harus bersahadat lagi sama gurunya ya, barulah dia dianggap sebagai seorang muslim. Kita juga mentajdid syahadat kita setiap hari. Dan itu adalah akidah, dan itu adalah basic, dan itu adalah pondasi buat kita. Di sini niscaya kita akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan kita juga dapatkan keterangan bahwa waman ittaqallah ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa aja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa taqwahu, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, pasti Allah selalu berikan dari kegelisahannya, dari kesulitannya, pasti di situ ada jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan ada kelonggaran. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah akan berikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Ya. Nah, ini yang pertama, al-iman wa taqwa. Mudah-mudahan para pemirsa MNC dimanapun Anda berada, kita saksikan tayangan ini, kita kembali melihat sudah sejauh mana keimanan kita. Apakah iman kita hanya sekedar di mulut saja?
Padahal iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan lidah atau diucapkan lisan, dibenarkan hati dan kemudian diikuti dengan perbuatan. Kalau kita bilang cinta kepada Allah, maka kita kemudian mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga begitu saat kita mengatakan kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum, kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang betul-betul bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama Ustadz Albar, al-iman wa taqwa. Ya, kemudian yang kedua yang bisa mendatangkan keberkahan atau kunci keberkahan yang kedua adalah ad-du'a wal iltija ilallah. Doa dan berharap atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau makan aja baca doanya apa Pak, Bu? Hah? Apa abis ini kita sarapan bareng. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita waktu mau makan aja udah minta sama Allah supaya Allah turunkan berkah pada makanan kita. Karena bukan mahalnya, bukan banyaknya, bukan mungkin kita lihat wah nasi kemudian ada lauk pauknya banyak. Ya, ada ayam, ada daging, ada tempe, ada sayur, ada apa lengkap. Belum tentu itu berkah. Ya, ada orang mungkin makan nasi doang. Ya, tapi saat dia minta keberkahan kepada Allah, menjadikan tubuhnya itu menjadi badanan hayyinan layyinan bi taatillah. Jadi badan yang lembut, yang enak dipakai buat takwa kepada Allah Subhanahu. Kalau ngaji senang begini ya. Ya, kalau ibadah senang gitu. Ada orang yang dengerin begini gelisah. Ya, kayaknya panas gitu kan. Iya, kadang-kadang menit-menit awal silanya kuat Ustaz. Iya. Kalau ngaji kuat 30 menit angkat kaki satu. Kalau udah 60 menit angkat dua-duanya ya Bu ya. Kabur gitu kan. Baik. Jadi doa, jangan sepelein doa. Ada orang bilang begini sama saya, Ustadz makan kalau mau oncom mau bismillah 10 kali tetap aja oncom katanya. No, orang sono makan pakai daging. Ya. Dia sebelum makan mau nyanyi apa juga. Iya kan? Enak aja. Nah, dia nggak paham keberkahan. Ya, jadi badan kita sehat. Ya, badan kita enak buat dipakai ibadah. Dengar ajan cepet bergerak. Ya kan? Ini mau siaran langsung jam 5 aja dari jam 2. Udah pada melek gitu kan. Kirain udah di sini. Udah malah dari Pemalang nih dari kemarin. Ya kan? Nyampe belain sini. Udah banyak juga ini dari Pusterat ya kan, ada tetangga saya juga. Dia tahu kali ya tetangganya mau kemari gitu. Dan kemudian setelah doa, jangan sampai Ustadz saya males doa. Kenapa? Doa kemarin aja belum dikabulkan. Nunggu deh, jangan sampai proposal numpuk. Apalagi ntar dia tuduh Allah nanti akan bingung dengan doa itu. Enggak, minta, terus minta. Wal iltija ilaihi. Dan kita terus ya berharap kepada Allah. Dan di sini ada satu kisah ya, saat dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu yauman, saat Nabi masuk ke masjidnya pada suatu hari dan pada saat orang tidak berada di masjid pada jam itu. Ya. Kemudian dia lihat, Masya Allah, ada sahabat Nabi orang yang begitu dekat dengan Nabi, yaitu Abu Umamah. Dia bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasaka ya Aba Umamah fi hadhihi sa'ah." Apa yang menjadikan kau duduk di masjid saat ini, wahai Abu Umamah? Pada waktu atau pada saat orang tidak duduk di masjid pada jam segini. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Humumun asabatni wa duyunun rakabatni." Saya ini ditimpa kegelisahan. Saya ini terlilit oleh hutang ya Rasulullah. Itu kelasnya sahabat, apalagi kelas kita. Udah gak kelilit lagi. Kelibet kadang-kadang. Itu bahasa Inggris Ustaz. Mungkin pemirsa di tempat di Nusantara nih kelibet apaan? Dicari di kamus ya.
kelilit hutang. Loh ini kelasnya kelas sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Apalagi kita. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Kita minta sama Allah ya untuk dicabut, diangkat segala kesulitan kita, kegelisahan kita, kesukaran kita, kesedihan kita, kelemahan kita, kemalesan kita. Karena mungkin aja keadaan buruk itu karena malesnya kita. Ya kan? Aduh, udahlah biarin. Di rumah juga kalau rezeki mau datang. Tuh orang dagang udah ngider dari kemarin. Sampai sekarang masih ada dagangannya. Ya dia gak tahu habis beli lagi gitu kan. Dia pikir kayaknya masih sapu yang kemarin tuh. Kalau dia misalnya dagangin sapu. Padahal dia mau bergerak apa aja. Ya. Dan kalau dia mau bekerja dan berusaha, insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat dirinya. Kemudian kita juga berlindung dari lilitan hutang dan tipu daya manusia. Apalagi kemarin-kemarin sempat heboh tuh tentang debt collector. Na'udzubillah wal iyazubillahi min. Lagi nyetir di jalanan enak-enak, tahu-tahu turun. Ini bukan mobil kamu. Nunggak 6 tahun. Allahu Akbar ya kan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Akhirnya setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu, Nabi kembali bertemu dengan Abu Umamah setelah membaca doa itu. Bagaimana keadaanmu wahai Abu Umamah? Alhamdulillah kegelisahan saya hilang. Alhamdulillah ketakutan saya hilang. Alhamdulillah hutang-hutang saya juga sudah lunas. Alhamdulillah. Bisa dirahmati Allah, nanti setelah segmen ini masuk ke segmen berikutnya kita dengar penuturan Ustaz Hakim. Dia punya kisah tentang sedekah. Mudah-mudahan kisah beliau membawa manfaat buat kita semua. Tapi setelah yang berikut ini. Saya dirahmati Allah, Anda bisa bergabung dengan kami di line telepon 021 8779000 atau di 021 87798 8000. Kalau sudah ada, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya baik, sambil menunggu pemirsa untuk bergabung dengan kami, Ustaz Hakim bisa menjelaskan kepada kita sebuah kisah tentang sedekah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hadirin wal hadirat, pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bersyukur atas rahmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah membangunkan kita dalam kondisi soleh dan soleha. Mudah-mudahan terus kita pertahankan kesolehan dan kesolehan kita ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan kalimat husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Tadi Al-Ustaz Subki Al-Buguri telah menerangkan tentang barokah, ya, tentang keberkahan. Ya, salah satu ciri keberkahan, ya, tadi Ustadz bilang bahwa al-birk, ya, sumur yang senantiasa ngumpul, ya, senantiasa nggak pernah surut, ya, keberkahan itu. Kalau dari segi rezeki atau dari segi apapun, ya, yang selanjutnya yang mungkin lanjutan daripada hadis itu, ya, atau ciri-ciri dari keberkahan yakni tentang sedekah, ya, tentang al-infaq was sedekah, tentang bagaimana kita berkah itu bisa kita raih dengan cara kita melaksanakan infak was sedekah. Baik, ya. Dan banyak contoh-contoh. Baik, Ya. nanti sebelum Ustaz lanjutkan ada telepon dulu kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Jamal, Bapak. Iya, silakan Bapak. Cuma sekedar bertanya ini, Bapak. Iya. Kepada Ustaz Subki yang barusan menjelaskan tentang pertemuan Nabi di masjid dengan sahabat Umamah. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah doa yang diberikan Nabi itu terhadap sahabat Umamah itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa-rasa yang mengganjal di hati, atau dapat menghapuskan kita ketika kita dari
membebaskan kita dari hutang ketika kita terlilit hutang, Ustaz. Ya, Masalahnya kalau memang dapat bisa menghapuskan kita dari hutang, dengan cara apa kira-kira Allah menolong kita, Ustaz? ya baik. Saya kira demikian Baik. pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih Pak Zainal. Ya, silakan Ustaz. Baik, ya kan? Ini tadi Ustaz Abdul Hakim sudah menyampaikan bahwa kunci keberkahan yang ketiga tadi adalah an-nafaqah atau al-infaq was sadaqat. Dan ini tadi ada pertanyaan sebelumnya tentang doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Umamah. Apa berlaku sama kita juga? Pasti berlaku. Ya, karena ada hadis juga pernah disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Waktu itu, waktu masih hidup, Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Afala ubasyiru bihin nas?" Ya Rasulullah, apakah saya sampaikan kepada orang? Ya. Nabi waktu itu bilang, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan kamu sampaikan, nanti mereka akan ittikal. Karena ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentang orang akan masuk surga kalau dia punya iman dan takwa kepada Allah. Selama dia beriman, bertakwa, nggak pernah syirik, nggak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dia akan masuk surga. Waktu itu Mu'ad bertanya, "Afala ubasyiru bihin nas?" Apakah saya sampaikan sama manusia? Kata Rasulullah, jangan disampaikan. Sebab nanti kalau disampaikan nanti manusia bakal ittikal. Ittikal itu lawannya tawakal. Artinya udahlah nggak usah deh. Nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah berlomba-lomba. Cukup dia beramal untuk sendiri. Akhirnya juga kita nanti akan masuk surga. Tapi setelah Nabi SAW kembali menghadap Allah, Mu'ad menyampaikan hadis itu karena itu adalah pesan dari Rasulullah. Ya, apalagi ini, ya, apalagi doa ini. Insya Allah apabila kita baca pagi dan petang, ini kita jadikan wirid buat kita. Mudah-mudahan Allah datangkan kemudahan buat kita. Dan yakinlah kita, gak mungkin sesuatu itu diajarkan oleh Rasulullah kalau sesuatu itu tidak akan bermanfaat buat kita. Iya, baik. Kalau kita mendawamkan, melazimkan ini, ya, membiasakan ini, insya Allah, ya, semua kegelisahan kita dengan cara apa tadi, ya kan? Dengan cara yang kita nggak tahu. Karena Allah punya banyak cara buat kita. Baik Ustaz, sudah ada penelpon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz Subhiri. Waalaikumsalam. Dengan Amar nih di Kebun Jeruk. Iya, silakan Pak Amar. Begini, ini kan mengenai takwa. Ayatnya juga jelas. Bertawaju fa inna khairat jadi takwa. Sebaik-baik bekal ada takwa. Allah melimpahkan rahmat dari bumi, dari langit karena iman dan takwa. Jadi saya usul ini acaranya juga jangan nikmat sedekah, nikmatnya takwa gitu. Jangan nikmat sedekah, ada unsur-unsur komersial kayaknya seperti itu. Jadi nikmatnya takwa, mari kita takwa sebenar-benar takwa. Tiap Jumat nih Ustadz Subhri membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tuqatih, ya kan benar-benar takwa. Baik. Jadi mari kita takwa, kita bumikan takwa itu. Ya supaya takwa kan menjalankan sebuah perintah dan meninggalkan semua larangan. Baik, Pak Jadi Amar. ini ganti acaranya nikmatnya takwa gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti Pak Amar bikin TV sendiri ya. Nanti kita kasih slot. Iya. Baik, kayaknya himbauan aja Ustaz ya, mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya ini barusan kan bilang ganti gitu. Supaya salah satu ciri daripada orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Gitu kan? Jadi itu ditambahin salah satu cirinya alladzina yunfiquna fisyarra wa dharra. Apa itu Ustaz? Hartanya. Al-Imran. Ya, dikala senang maupun susah. Apalagi di sini nih lagi pada senang semua gitu. Amin. Amin. Ya, dan mungkin Ustadz Hakim tadi masih mau terusin apa ada telepon lagi? Ustadz Albar? Silakan Ustaz Hakim sambil nunggu nanti telepon. Iya, dari tadi rumah. sebelum saya berangkat ke MNC TV tadi alhamdulillah juga ada pegawai tol yang sedekah ya. Begitu saya lewat masuk lihat Bib udah nggak usah bayar. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat. Ya. Amin. Enggak bisa jadi dia ngeri kok sama ada lagi di sini. Enggak.
Kalau saya pertanyaannya bukan begitu Ustaz, itu tol mana ya? Saya mau lewat situ lagi. Iya. Iya. Dan subhanallah memang kalau kita menggunakan matematika dunia nggak klop ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala membalas ya sedekah itu dengan berlipat ganda ya, minimal 10 kali lipat. Dan banyak kisah-kisah, baik kisah sahabat, kisah tabi'in dan juga mungkin kisah di zaman kita yang saat ini kita mungkin dari jamaah sekalian juga pernah melakukan hal itu. Ya, banyak sekali kisah-kisah dan saya juga pernah juga bahkan mungkin sering juga gitu kedapatan kisah yang pada diri kita sendiri gitu kan. Dimana saya pernah dulu Ustadz ya, waktu haji awal saya tahun 93 ya, dulu belum tahu Mekah kayak gimana, Madinah kayak gimana, rajin nganterin orang nyasar Ustadz. Ya dulu belum tahu ya. Belum tahu. Dianterinnya kemana tuh? Gue nggak tahu. Ya alhamdulillah banyak dianterin orang nyasar. Tapi tiba-tiba saya lagi mau cari salah satu saudara saya di sana di Ajiziyah Ustaz. Ya dekat dengan masjid Umar Ibn Khattab. Ya begitu saya jalan ke Ajiziyah cuman itu doang informasinya. Saya tanya semua orang ya, katanya kathir. Ya Masjid Umar Ibn Khattab kathir banyak. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang ya pakai mobil limosin gitu. Saya juga bingung ini taksi bayaran apa enggak. Itu suruh masuk saya. Begitu itu jalan sampai tempat saudara saya alhamdulillah dan terus berlanjut silaturahim sampai sekarang alhamdulillah. Ya jadi banyak sekali kisah-kisah yaitu sedekah dengan cara kita anfus. Apalagi dengan mal. Allah Subhanahu wa taala mengganti minimal 10 kali lipat. Amin. Jadi begitu Ustaz Albar ya. Baik Ustaz, insya Allah nanti masih ada segmen satu lagi. Kita bahas tuntaskan kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita. Dan setelah ini kita masih ketemu lagi. Silahkan. Bisa dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali ke poin yang berikutnya tentang kunci menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Subki. Baik, namun sebelum saya sampaikan tentang kunci berikutnya yaitu silaturahim dan al-amal wal kasbut thayyib atau wal kasbul halal, tentang silaturahim dan usaha dari jalan yang halal. Sebelumnya mungkin masalah infak dan sedekah ini perlu saya tambahkan kembali. Karena memang ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sir, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa aja yang melonggarkan kesulitan orang lain, Allah akan longgarkan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kalau kita mau ngelonggarin, walaupun kecil tadi kisahnya yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim tadi, tapi nanti Allah akan longgarkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia aja kalau ada yang bayarin utang kita girang, betul nggak? Apalagi nanti di akhirat saat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan mungkin ada obrolan saya dengan guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur waktu di Madinah kemarin. Kalau kemarin pada pertemuan yang lalu Ustaz Abdul Hakim menyampaikan sedekah, ayo yang punya rumah kasih rumahnya, yang punya mobil kasih mobilnya, yang punya motor kasih motornya. Ya, oke. Pada setiap orang mungkin ada yang bisa seperti itu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah memberikan seluruh hartanya. Sayyidina Utsman ibn Affan juga begitu. Cuma masalahnya kita keimanannya udah kuat apa belum? Siqohnya kepada Allah tuh udah ada belum seperti materi kita yang sebelumnya. Jangan sampai begitu kita nyumbang kita ragu. Kembali lebih enggak ya? Ditungguin gitu kan. Kalau yang begini enggak akan. Ya tapi ada juga. Kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nih kalau kita ta'awun, kalau kita kerjasama. Ini enggak. Rumah oke, mobil oke, motor oke. Buat orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Tapi buat orang du'afa atau orang-orang lemah jangan sampai bilang saya ini enggak bisa sedekah. Sebab dulu pernah ada juga di zaman Rasulullah SAW bilang zahaba ahlud duthur bil ujur. Kita nih kayaknya udah kehabisan sama orang-orang kaya. Orang kaya kemarin mah enak banget tuh. Mas Mono ya bilang udah penjualan hari ini diserahkan semua, disedekahkan semua. Kemudian para pedagang mobil kemarin, dagang mobil untungnya puluhan juta. Kalau laku 20 aja kali 10 juta udah 200 juta. Dia bilang dia enak, saya bagaimana nih? Kata Ustaz Yusuf Mansur di Madinah, di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ngomong, sebetulnya nih kalau kita mau ta'awun, mau kerjasama, tahu ta'awun Pak? Artinya kerjasama.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita suruh kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan dalam dosa dan permusuhan. Orang mau minum minuman keras, mau mabok aja bisa ta'awun. Infak 1000. Masa kita mau menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa kita nggak bisa ta'awun. Ya, jangan-jangan mau ta'awun, mau kerjasama. Orang makna ta'awun aja nggak ngerti. Ya, waktu saya tanya ta'awun itu kerjasama. Dan sebelum ta'awun ada ta'aruf. Artinya kita saling kenal. Kita kenal nih, oh Ustadz Yusuf Mansur. Ini lagi bangun juga Masjid Darul Quran. Kemudian bukan cuma buat pesantren beliau aja. Ya kan? Ke tempat saya. Bahkan waktu itu pernah beliau dapat langsung tuh. Dibagi ke saya. Ya, dibagi ke beberapa ustadz yang kalau saya sebut pasti nggak enak gitu. Kalau sebut nama-namanya dibagi juga. Ini buat madrasah. Jadi emang sebelum ta'awun ta'aruf. Ada saya tanya kemarin, sebelum ta'awun apa? Pasar Cisarua. Itu masjid ta'awun. Kalau kita ta'awun, kalau kita kerjasama, kata Ustadz Yusuf, 4.000 nih kita bisa kebeli pesawat. 4.000 rupiah. Ibu kan gak akan nanyain kalau nyumbang 4.000, betul gak? Kalau ngasih rumah kan, mana nih rumah gue. Belum jadi 3, jangan 700 deh. Jadi 3 aja, apalagi kalau yang imannya kurang. Padahal kalau kita sedekah udah gak usah dilihat-lihat lagi. Ya, udah. Apalagi diminta lagi. Ustadz kok gagal nih? Gak jadi deh gitu kan. Padahal perumpamaannya kalau ada orang yang meminta kembali sedekahnya seperti maaf. Na'udzubillah. Anjing habis mengeluarkan muntah dari mulutnya. Kemudian didatengin lagi, dimakan lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu perumpamaannya kayak gitu. Yakin sama Allah. Dan ini kita kalau konsepnya ta'awun, kalau konsepnya kerjasama. 7.000. Ini pikirannya Ustadz Yusuf nih. Ada 4.000, ada 7.000 tergantung paketnya. 4.000 pakai telur. 7.000 pakai ayam dikit pahanya. Itu dengan 7.000 bisa beli pom bensin, bisa apa. Umat ini bisa kaya nanti insya. Sehingga ada orang yang bisa kerja di situ dengan kaum muslimin. Kalau dia muslimah dia bisa pakai jilbab. Dia bisa mempertahankan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Nanti baru tuh nikmat iman dan takwa karena sedekah kita. Tadi katanya suruh ganti itu acara ya kan. Ya kan? Dengan sedekah orang-orang yang tadinya karena kemiskinannya jadi dekat-dekat kepada kekafiran. Ya, setelah mereka tercukupi makannya kemudian disampaikan tentang Islam kepada mereka sehingga mereka paham insya. Nah inilah dahsyatnya ya. Dikit. Mungkin maaf kalau yang masih ada yang ngerokok gitu ya. Sehari. Ya, sehari aja gak ngerokok. Selama 16 tahun gitu kan. Tuh kalau kita kumpulin itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya makanya mudah-mudahan infak sodako ini menjadikan kehidupan kita menjadi baik. Habis itu silaturahim deh. Ya silaturahim. Kan jelas tuh panjangin umur dan murahkan rezeki. Begitu insya. Kemudian carinya dari jalan yang halal. Ibu kalau ngantar suaminya jangan cuma bilang bawa yang banyak. Tapi bilang bawa yang halal dan banyak gitu. Tapi berapapun yang didapat oleh suami kita bersyukur dan kemudian sedekah. Ini kalau kita kerjasama nih segini. Ya insya Allah. Ada banyak yang kita bisa bikin. Ada banyak yang kita bisa ciptakan. Dan insya Allah mungkin lapangan pekerjaan pun bisa tercipta dengan itu. Itu Ustadz Alban. Ya baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, di menit-menit terakhir ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan guru kita, wabil khusus Ustaz Yusuf Mansur, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Allah tambah umurnya, Allah tambah keberkahannya pun. Amin. Begitu kita semua yang mengaminkannya. Amin. Untuk doa penutup kami silahkan Ustaz Hakim singkat saja sebagai penutup acara kita ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin wahdina ila siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini. Masih ada besok insyaallah bersama dengan guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Kami semua yang mengisi acara ini mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.